Entah sudah berapa part ini, mungkin sudah yang keempat kalinya, kita membahas soal adegan-adegan yang sebenarnya biasa saja. Tapi entah kenapa, rasanya seperti sesuatu yang lain yang hanya penonton dewasa yang bisa memahami. Kadang pula adegan tersebut dijadikan meme untuk komunitas tokusatsu di berbagai forum online. Dan sekali lagi, semuanya dirasa seperti sebuah adegan dewasa yang bikin otak kalian ngeres. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal itu semua. Tapi yang penting, diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 adegan normal tokusatsu yang membuat otakmu traveling bagian keempat versi Tokuvex Indonesia. Berlindung dari serangan monster, Ultra Seven episode ke-20. Dalam episode ini, mengisahkan tentang fenomena gempa bumi di suatu area yang dirasa menimbulkan pertanyaan karena banyaknya kejanggalan yang terjadi. Mengharuskan Dan Moroboshi beserta timnya harus melakukan investigasi di area tersebut, tentunya dengan bantuan dari Dr. Iwamura. Dan setelah menemukan hal yang menjadi kecurigaan mereka, En Yuri bersama dengan Dr. Iwamura tiba-tiba diserang oleh alien yang bernama Supply yang merasa bahwa rencananya terganggu oleh para Ultra Guard. Dan sontak menembakkan laser ke mereka berdua walaupun tidak berhasil mengenai sasaran. Tapi adegan yang dimaksud memiliki kejanggalan yang agak mengganggu penonton. Sebab lihatlah, Dr. Iwamura yang berlindung di belakang En Yuri nampak sedang menunduk sambil memegang pinggul atau bokong dari wanita tersebut. Entah disengaja atau memang bagian dari naskah, yang jelas itu membuat sebagian besar penonton menjadi berpikiran yang tidak-tidak karena adegan tersebut. Case mengeluarkan deck kartunya Kamen Rider Dragon Knight episode ke-21. Ini merupakan debut kemunculan wanita bernama Case atau pengguna utama dari Kamen Rider Siren, counterpart Amerika dari Kamen Rider Farm yang ada di movie Kamen Rider Yuki untuk versi Jepangnya. Dan pada episode ke-21 tersebut, Case muncul dari cermin dan hendak mengalahkan pasukan Saviox walaupun sendirian. Dan ini mungkin adalah favorit penonton pria, sebab adegan ini menunjukkan betapa anggun dan cantiknya seorang Case yang turun dari motor sembari melangkah ala supermodel, lalu mengeluarkan deck kartunya dari kantong belakang celananya. Dan jujur saja, adegan saat Case mengeluarkan deck tersebut sangat ditonjolkan dalam hal ini, sebab kamera seolah-olah memfokuskan gambarnya pada bokong wanita berambut pirang tersebut dengan gerakan slow motion, sembari ia perlahan mengeluarkan henshin item tersebut, membuat mata penonton tidak berkedip saat menyaksikan adegan itu. Walaupun pada dasarnya itu hanyalah adegan biasa yang tidak dimaksudkan demikian, namun suasana slow motion dengan angle kamera yang sedikit nakal membuat penonton salah fokus dan lupa bahwa ini adalah acara Kamen Rider. Living Connector di bagian paha, Kamen Rider Double episode ke-22 dan juga ke-37. Tahu kan apa yang kita maksud di sini? Dalam serial Kamen Rider Double, semua manusia yang menjadi dopan atau monster harus memiliki dopan memori yang berbentuk flash drive yang dikoneksikan pada tubuh mereka sendiri, yakni di bagian tato yang disebut sebagai Living Connector. Konektor yang dimaksud berbeda-beda letaknya, tergantung dari manusia yang menggunakannya. Dan yang paling membuat otak penonton ngeres adalah karena terdapat living connector di bagian yang tidak seharusnya. Misalnya pada episode ke-22, seorang polwan yang bernama Ayakujo memiliki konektor yang terletak di bagian pahanya, yang memaksa sang aktris harus sedikit mengangkat kakinya untuk bisa menampilkan adegan berubahnya menjadi dopan. Hal yang sama juga terjadi pada episode ke-37, di mana ada tokoh wanita misterius yang disebut sebagai wanita belalang yang punya living connector pada bagian pahanya. Bahkan ia menyerang seseorang dalam posisi paha yang terangkat, sembari memasukkan dopan memori ke bagian paha tersebut. Ada pula adegan lain yang memaksa aktrisnya untuk melebarkan kerah bajunya untuk melakukan koneksi pada bagian tato yang terletak pada bagian dada atasnya. Dan tentu saja, meskipun adegan itu normal, namun sukses membuat penonton tidak berkedip saat menyaksikan adegan yang dimaksud.
Kasumi menindih Yakumo, Shuriken Sentai Ninja episode ke-31. Dalam episode ini, ada sebuah adegan di mana Yakumo atau Ao Ninja yang tengah menerima telepon dari Kasumi, yang intinya ia membutuhkan pertolongan dari Yakumo. Dan setelah sampai pada lokasi yang dituju, terlihat Kasumi nampak baik-baik saja dan sontak berlari ke arah Yakumo lalu memeluknya. Adegan ini nampak membuat penonton berpikiran ngeres, namun ada unsur yang kurang pantas. Sebab mengingat bahwa Kasumi dan Yakumo merupakan saudara sepupu, sama seperti kawan lainnya pada anggota Ninja yang utama. Namun di sini, mereka nampak seperti pasangan kekasih yang sedang beradu mesra dan saling menindih. Apalagi dengan musik yang bernada romantis, membuat suasana terkesan seperti film panas. Sampai diketahui bahwa itu bukanlah Kasumi yang sebenarnya, melainkan yokai atau monster yang bernama Mujina, yang menyamar dan langsung memperdayai Yakumo untuk menangkapnya bersama dengan Kasumi yang sudah terperangkap sebelumnya. Adegan ini kerap dipaus oleh sebagian besar penonton dan menjadi sangat awkward, sebab sekali lagi mereka hanyalah saudara sepupu, walaupun itu tetap bukan Kasumi yang sebenarnya. Bertukar gender, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger episode ke-11. Dalam episode ini, para anggota Pato Ranger tengah melakukan syuting film sembari menerima tugas untuk sebuah kasus penyelidikan. Dan pada adegan actionnya, salah satu monster gangler memiliki kekuatan untuk menukar jenis kelamin seseorang. Dan trio Pato Ranger lah yang menjadi korban dari semua itu. Lihatlah, nampak Keiichiro dan Tsukasa mulai heran dengan tubuh mereka yang menjadi berubah drastis. Lalu perlahan meraba bagian tertentu, sampai akhirnya mereka histeris dan jijik sendiri dengan keadaan yang menimpa mereka. Adegan ini seakan menjadi sebuah jokes dewasa yang hanya bisa dipahami oleh remaja 13 tahun ke atas. Namun bagi anak-anak, itu hanya lelucon biasa yang mengundang gelak tawa mereka. Namun bagaimanapun walau ceritanya bertukar gender, shoot aktor dan shoot aktris mereka tetap sama seperti biasa, membuat penonton agak berpikiran ngeres ketika mereka meraba-raba bagian selangkangannya masing-masing. Apalagi pada episode tersebut, Sakuya Hikawa nampak percaya diri dengan tubuh perempuan yang tertukar pada dirinya, membuat penonton agak tidak nyaman dalam menyaksikan episode tersebut. Henshin Kamen Rider Sabela, Kamen Rider Saber episode ke-25. Ingat debut berubahnya Reika Shindai menjadi Kamen Rider Sabela di episode ke-25 tersebut? Dalam episode yang dimaksud, rider wanita dengan kekuatan elemen asap atau kabut ini mulai berhadapan dengan para anggota Sword of Logos lainnya, dan sontak membuat mereka kesulitan karena ternyata Sabela memang sangat kuat. Namun yang membuat penonton jatuh cinta dengan karakter ini bukan hanya karena kekuatan dan ketangguhannya saja, melainkan juga karena kecantikan dari sang aktris yang memainkannya, yakni Angela May. Dan salah satu adegan yang membuat penonton mulai menyadari betapa indahnya karakter ini adalah karena Henshin Reika menjadi Sabela tersebut, di mana muncul asap yang menutupinya, namun ada siluet yang menampilkan pakaian Reika yang tersobek dan berganti ke kostum ridernya. Tentu saja itu bukan sang aktris yang rela membuka pakaiannya, karena semua itu hanyalah visualisasi CGI semata, sebagai simbol metamorfosis kepompong menjadi kupu-kupu yang sempurna. Namun tetap saja, siluet tersebut seolah menunjukkan keindahan tubuh sang tokoh dalam balutan asap tanpa busana, walaupun hanya sekejap. Buah Persik, Avatar Sentai Don Brothers. Dan inilah yang menjadi perdebatan yang mungkin membuat Power Rangers harus berpikir ratusan kali untuk mengadaptasikan Don Brothers. Sebab serial ini tidak hanya mengangkat tema dongeng Jepang Momotaro yang mungkin sulit dipahami oleh penonton Amerika, namun juga simbol buah peach atau persik yang menjadi logo resmi dari serial ini. Dalam kisah aslinya, Momotaro memang seorang anak yang lahir dari buah persik raksasa dan dibesarkan untuk menjadi pahlawan. Bahkan seluruh anggota Don Brothers memiliki logo persik pada bagian helmetnya, terutama Don Momotaro. Bahkan serangan finisher Don Oni Taijin juga menunjukkan pedang yang membelah buah persik sebelum mengenai musuh sasarannya. Dan pada sebagian besar budaya barat, buah peach atau persik acap kali menjadi sebuah simbol yang kurang proper, yakni sebagai simbol dari bokong sempurna seorang wanita yang dinilai sangat body goals. Namun di Jepang, mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena memang beda pemahamannya.
Uniknya, salah satu serangan Don Oni Taijin yang lain menampilkan Oni Sister dan yang lainnya tengah menyerang musuhnya dengan menggunakan bokongnya. Dan bagian itu tentu saja bukan CGI, melainkan gerakan asli dari shoot actor dan juga shoot aktrisnya sendiri. Menjadi pertanyaan lagi, bisakah Don Brothers diadaptasikan ke Power Rangers dengan itu semua? Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokofax Indonesia.